di Chemistry Talk Show bersama aku Ocha yang akan nemenin kalian di Chemistry Talk Show episode ke-10. Gimana nih kabarnya Chem semua? Pasti pada kangen kan ya sama Chem Show? Tenang-tenang, di sini aku akan menemani kalian lagi di Chem Show dengan topik mengenai ngeri-ngeri sedap di PIMNAS 2024. Nah, oleh karena itu, aku nggak akan sendirian nih. Pastinya aku bakal ditemani sama Mas Mbak yang keren banget. Mungkin aku mau sedikit sulap deh buat manggilin Mas Mbak yang keren banget ini. Teman-teman bisa bantu aku ya. 1, 2, 3. Nah, aku di sini udah ditemani sama 4 orang Mas Mbak yang keren banget nih. Tapi kayaknya teman-teman juga perlu kenalan gak sih sama Mas Mbak yang keren ini? Mungkin aku mau kenalan dulu deh sama Mbak yang paling cantik di sini. Boleh kenalan dulu dong, Mbak. Halo semuanya, kenalin aku Rohma Aulia. Aku dari Kimia Angkatan tahun 2022. Oke, halo Mbak Rohma. Mungkin lanjut di sebelah kanan aku. Halo semuanya, aku Adrian Pandiwinata, aku dari Kimia Angkatan 2022. Oke, salam kenal Mas Adrian. Terus di sampingnya Mbak Rohma. Halo semuanya, aku Pandu Sukmastiadi dan aku dari Angkatan Kimia 22 juga. Oke, halo Mas Pandu. Terus Mas yang paling terakhir. Halo semuanya, aku Samuel Krisna dari Kimia 22. Oke, salam kenal Mas Samuel. Nah, jadi aku udah ditemenin sama Mbak Rohma, kemudian ada Mas Adrian, kemudian ada Mas Pandu juga, sama ada Mas Samuel juga nih. Nah, mungkin aku mau ceritain sedikit sih kenapa mereka ini disebut keren. Jadi, kalau dari Mbak Rohma sendiri, ternyata waktu PIMNAS kemarin, Mbak Rohma ini memenangkan medali emas dalam kategori poster, di mana Mbak Rohma ini dari PKMPM yaitu Penahala, yaitu pemberdayaan kerang Taruna Putri Desa Planjanan melalui Buah Hala. Kemudian kalau Mas Adrian sendiri itu memenangkan medali emas kategori poster dan medali perak kategori presentasi dalam PKMKI yaitu After Above Presto. Kemudian ini tuh tentang apa sih? Itu tentang alat inovatif untuk peningkatan kualitas buah dan sayur dengan menggunakan sistem ozonisasi dan edible coating. Wah, keren banget ya. Tapi ada lagi nih. Kalau misalnya dari Mas Pandu sendiri itu memenangkan medali perunggu kategori presentasi di PKMRE yaitu mengenai aktivasi karbon dari limbah botol plastik termodifikasi zeolit 13 kali sebagai peningkat kapasitas untuk absorben carbon capture teknologi yang berkelanjutan. Kemudian kalau Mas Samuel sendiri itu memenangkan medali perunggu juga dalam kategori presentasi di PKMRE yang sama juga dengan Mas Pandu gitu. Oke, mungkin kalau kenalan dari aku sih segitu aja terkait Mas Mbak yang di sini. Tapi kayaknya lebih enak gak sih kalau dijelasin sama Mas Mbaknya sendiri. Jadi aku pengen tahu dong ceritain mengenai judul-judul dari PKM-nya Mas Mbak ini sampai bisa ke PIMNAS. Mungkin aku penasaran dari yang judulnya panjang banget di sini dari Mas Pandu sama Mas Samuel. Mungkin siapa yang mau cerita? Mungkin aku aja ya. Oke, Jadi untuk judul PKM-nya sendiri kan tentang aktivasi limbah dari botol plastik ya. Nah itu sebenarnya kan di dalam botol plastik sendiri kan ada kandungan karbonnya tuh. Kandungan karbonnya itu lumayan tinggi nih, sekitar 60%. Nah itu menjadi sebuah peluang gitu untuk kita mengembangkannya menjadi karbon aktif. Tapi di karbon aktifnya sendiri ternyata masih ada masalah gitu. Kapasitasnya kurang, makanya kita harus membuat hybrid material dan menggabungannya seperti material lain gitu, seperti CO2 13X sendiri kan. Karena itu volumenya bisa jadi lebih oke gitu buat mengabsorb namanya gas karbon dioksida. Untuk idenya tuh seperti itu. Mungkin Samuel bisa menambahkan sih. Benar ya yang telah diomongin sama Mas Pandu. Untuk inspirasi material kenapa sih kami memilih CO2 13X ini itu ada kaitannya sama roadmap dari anorganik di Departemen Kimia sendiri, Departemen Kimia UGM, di mana kimia anorganik ini mengembangkan sebuah material terfungsionalisasi berbasis untuk carbon capture
itu dari nanoforus material yang salah satunya sendiri itu adalah zeolite. Jadi itu jadi inspirasi kami kenapa kami ingin melakukan hybrid nih untuk material botol plastik dan material zeolite 13. Gitu. Oke, keren banget ya. Berarti emang bener-bener inovasi untuk carbon capture ya, yang sangat-sangat membantu di era yang sekarang ini yang ramai banget mengenai efek rumah kaca dan segala macamnya. Dan itu terinspirasi dari lingkungan sekitar ya, berarti ya Masnya. Dari hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, tapi kalau misalnya kita punya inovasi, keren banget ya ternyata. Nah, kalau misalnya dari Mas Adrian sendiri, boleh ceritain nggak tentang judulnya itu, inspirasinya tuh dari mana gitu? Jadi seperti judulnya ya, jadi kami memanfaatkan teknologi ozonisasi dan edible coating. Jadi ozonisasi sendiri itu kita akan merendam buah dan sayur itu ke cairan yang terozonisasi, lalu kemudian kami akan melapisnya dengan edible coating. Nah itu sebenarnya latar belakangi oleh pasar kami, yaitu pengepul atau tengkulak dan petani gurem, yang mana itu petani kecil ya. Nah, jadi untuk ozonisasi sendiri itu sebenarnya udah ada di luar sana, tapi dengan alat yang besar banget gitu, dan itu mahal dan itu sangat tidak cocok untuk petani-petani kecil itu. Sehingga kami menciptakan sebuah alat yang hanya menampung 6 kg dan itu juga dimodifikasi juga dengan penambahan edible coating supaya lebih tahan lama untuk pembusukannya. Oke, keren banget ya. Berarti sangat membantu petani-petani dan penjual-penjual gitu ya, Mas Adrian. Keren banget sih. Aku kayak gak expect dan gak akan kepikiran sih sampai ke situ. Nah, kalau Mbak Rohma sendiri gimana sih, Mbak? Ceritain dong. Oke, kalau aku sendiri fokusnya kan ke pengabdian masyarakat. Nah, aku mengabdinya itu di Karang Taruna Putri. Jadi fokusnya untuk mewujudkan poin SDGs nomor 5, yaitu tentang pemberdayaan perempuan. Nah, tim aku tuh memanfaatkan buah hala. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, buah hala itu buah yang sering ditemukan di pesisir pantai. Nah, buah hala itu bakalan diolah jadi minuman pereda nyeri menstruasi. Gitu sih. Wah, keren banget ya. Ada poin SDGs yang diangkat juga. Terus memperdayakan juga ya teman-teman wanita kita yang ada di sana, dan sangat membantu sih kayaknya, apalagi kan perempuan agak ribet ya kalau udah menstruasi. Oke. Nah, itu kan udah keren banget ya judul-judulnya, tapi aku pengen tahu sih kenapa sih Mas sama Mbak di sini memutuskan nih akhirnya aku pengen ikut PKM deh gitu, sampai kayak apa sih yang melatar belakangi niat Mas dan Mbaknya untuk ikut PKM kayak gitu? Mungkin dari Mas Adrian dulu boleh? Ya, jadi dari saya sendiri ya, jadi untuk tahun sebelumnya itu kan banyak juga orang-orang ikut PKM. Nah, itu saya FOMO dan nggak ada yang ngajak juga. Gen Z banget ya FOMO. Dan di tahun selanjutnya itu ada kenalan dari fakultas luar itu ngajak aku. Nah itu jadi aku ambil sebagai kesempatan gitulah untuk mengatasi FOMO yang tahun sebelumnya itu. Oke, berarti dari FOMO tapi bisa sampai ke PIMNAS nih teman-teman. Jadi FOMO tuh nggak selalu hal yang negatif. Bisa contoh Mas Adrian yang FOMO bisa sampai ke PIMNAS kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mas Pandu gimana? Oke, untuk aku sendiri kan ya, untuk alasan ikut PKM itu karena terutama di RE ya, karena emang di MIPA sendiri kan fokusnya ke riset gitu. Dan itu menjadi semakin menarik gitu, karena aku itu lihat tahun sebelumnya kan untuk PKM RE di MIPA sendiri itu nggak ada yang bisa mewakili untuk lolos gitu. Jadi itu menjadi aku nantang diriku sendiri, mungkin kita bisa coba nih di bidang PKM paling susah nih, kita coba buktiin kalau kita juga bisa lolos gitu di PIMNAS, dan ternyata emang bisa, dan gak cuma lolos gitu, bisa dapat medal juga. Keren banget ya latar belakangnya. Berarti ini tuh kayak menantang. Berarti Mas Pandu ini suka banget hal-hal yang menantang dirinya sendiri gitu ya teman-teman. Tapi keren, mengambil resiko tapi tetap optimis bisa sampai PIMNAS lah teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menantang diri sendiri, intinya itu. Kalau misalnya dari Mas Samuel gimana? Jadi awalnya dari tahun sebelumnya aku emang udah dapat kabar-kabar kalau teman-temanku ada yang ikut PKM sama PIMNAS nih gitu. Jadi dan aku tahu itu sebagai sebuah kompetisi yang lumayan prestisius ya. Tapi baru terrealisasi itu di tahun ini, dan kebetulan aku kemarin diajak oleh Pandu. Jadi aku sempat diskusi sama Pandu kayak ini ada lomba ini nih,
boleh kali kita coba ya. Awalnya ya kita optimis tapi nggak ada salahnya gitu loh untuk nyoba. Dan Betul banget sih. sejalan juga kan sama riset-riset itu kan pasti juga nanti kita dapat sesuatu ya di jalan itu, nggak melulu soal hasil akhirnya, tapi jadi ya aku mikirnya kayak berarti nggak ada salahnya nih gitu. Jadi dari situlah aku mau menerima ajakan dan tawaran dari Pak. Keren banget, berarti kayak dari sebuah ajakan dan keoptimisan yang dipegang sama Mas Samuel dan Mas Pandu, akhirnya Mas Samuel dan Mas Pandu ini bisa sampai ke PIMNAS dan mendapat medal loh teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya punya teman-teman yang berkompeten kayak gitu, dimanfaatkan, bisa sampai ke PIMNAS loh kayak gitu. Jadi manfaatkanlah teman dalam hal yang positif begitu. Nah kalau misalnya Mbak Roma sendiri gimana? Oke, sebenarnya ikut PKM, terutama ikut PIMNAS itu udah jadi wishlist aku dari maba, karena aku setiap tahun tuh ada kayak aku tuh pengen ikut apa-apa aja kayak gitu, udah punya plan gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapat orang-orang di tim aku yang benar-benar suportif, kita benar-benar menggali ide dari nol, karena kita semua sebelumnya nggak ada yang pernah ada background PIMNAS sebelumnya, jadi kita benar-benar dari nol semuanya. Aku pun sebelumnya tuh nggak setahu menahu itu tentang PIMNAS karena masih fokus ke hal lain. Jadi pas pertama banget itu baru banget menggali tuh semua tim aku juga baru-baru menggali gitu. Ya gitu sih sebenarnya, karena ini juga merupakan ajang yang bergengsi ya di tingkat nasional. Jadi untuk ya bisa mengembangkan prestasi lah di tingkat UNIF ini gitu. Oke, berarti emang dari dulu banget nih Mbak Roma tuh udah punya plan gitu ya, mau ngapain aja, ditambah dapat teman-teman yang suportif. Tapi emang iya sih Mbak, apalagi kalau misalnya kita udah punya tujuan gitu, terus dapat teman-teman yang kayak suportif kayak gitu, seru banget sih ngejalaninnya gitu kan, walaupun kelihatan berat gitu kan sampai ke PIMNAS, tapi rasanya kayak enjoy aja gitu kan. Oke, keren-keren banget ya alasan dari Mas Mbak ini. Tapi penasaran juga gak sih teman-teman, kok bisa sih dapat kepikiran ide yang kayak gitu, sampai kayak kok bisa dapat ide yang kayak gitu. Nah, cara buat dapet idenya itu sendiri kayak mana sih? Mungkin aku mau nanya dari Mbak Roma dulu deh, kenapa bisa sampai kepikiran kayak begitu? Apakah karena pengalaman sendiri yang kayak selalu nyeri haid atau gimana? Oke, sebenarnya kalau PKM Pengabdian Masyarakat itu masalah itu datang dari mitra. Jadi mitra aku kan Karang Taruna Putri. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dari mitra gitu. Tapi untuk latar belakang secara keseluruhan dari ide ini sebenarnya karena aku dan seluruh anggota tim aku tuh kan suka traveling ya. Jadi kita tuh pengen banget melakukan pengabdian itu di pesisir, di pantai Gunung Kidul. Kita suka banget ke pantai. Tapi alhasil karena kita udah sering ke pantai, jadi bosen gitu ya. Tapi ya pas dulu masih excitednya, kita pengen banget melakukan pengabdian di pantai. Terus di pantai itu masih banyak buah yang belum diketahui orang manfaatnya, yaitu buah hala itu. Bahkan kayak mungkin beberapa orang tuh nggak tahu apa itu buah hala. Jadi ini merupakan menurut aku kayak ide baru gitu yang harus kita kembangkan gitu. Akhirnya kita mencari-cari di jurnal gitu ya, apa sih buah hala ini manfaatnya untuk apa. Dan di situ juga ada Karang Taruna Putri yang belum terberdayakan, di situ masih kurang produktif. Jadi kita hubungkan antara buah hala dengan Karang Taruna Putri itu sendiri. Nah, akhirnya terbentuk Pengabdian Masyarakat PKM PMP Nahala, pemberdayaan Karang Taruna Putri melalui buah hala gitu. Wah, keren banget ya. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi awalnya tuh suka traveling, terus akhirnya kayak ngeliat ada buah hala di pantai, terus tiba-tiba dapet ide deh. Tapi emang sih Mbak, kayak aku kan ngeliat waktu itu di Instagram tuh sempat lewat, apa nih buah hala, tapi keren banget sih. Kalau menurut aku sebagai wanita kayak nggak kepikiran gitu loh. Iya, kalau ternyata ada buah ini gitu loh, dan ternyata buahnya bisa dimanfaatkan sebagai pereda nyeri menstruasi, karena menurutku itu sangat bagus sih, kayak membantu wanita juga. Nah terus kalau misalnya dari Mas Pandu gimana sama Mas Samuel, ide awalnya tuh dari mana gitu loh? Oke, kalau aku mau ngejelasin kan, ide awalnya itu sebenarnya secara teknikalnya kan, kalau FIPAS itu ada biro jodoh tersendiri tuh, itu untuk menampung dari ide-ide dosen. Nah jadi waktu itu aku cukup tertarik nih untuk mengambil salah satu ide dosennya itu Pak Fajar Ringgit kan. Terus habis itu kita disuruh ngembangin sendiri. Nah untuk di timku kan awalnya itu mau pakai limbah yang kayak limbah rumput laut itu kan susah didapetinnya. Terus kita coba cari-cari nih yang limbah yang paling dekat dengan kita tuh apa sih? Ternyata limbah botol plastik tuh bisa loh
dan malah berpotensi bagus dan malah novelty-nya itu ada di sana. Makanya kita mengambil temanya seperti itu. Oke, berarti dari kalau misalnya Mas Samuel ada tambahan? Jadi waktu aku diskusi sama tim, termasuk sama Pandu juga itu untuk menentukan mengembangkan ide pokok nih yang udah kita dapat nih dari Wirojo dan Tanggi sama setelah komunikasi dengan dosen. Itu kami akhirnya sepakat untuk memakai limbah botol plastik ya sebagai material utama, itu karena dilihat dari urgensinya juga sih, karena kan menurutku sama Pandu kan dari awal kan untuk riset kan yang dari awal banget nih kayak kenapa sih kepentingan atau kenapa sekalian melakukan penelitian itu kan dilihat dari seberapa penting atau seberapa urgentnya penelitian itu. Dan di situ aku sama Pandu dan tim tuh melihat bahwa ini urgensinya dapat nih, kayak seperti yang nggak usah jauh-jauh lah, kayak dari sekitar kita aja kayak botol plastik itu banyak, terus kenapa nggak kita coba buat ini kita jadikan objek untuk penelitian. Iya, keren banget ya. Tapi emang bener sih kayak botol plastik itu kan benar-benar jadi permasalahan utama juga, karena kayak susah banget diuraikan gitu ya. Apa kalau enggak kenapa nggak kita manfaatin gitu kan? Betul banget sih, keren banget ya. Dari yang idenya tuh asalnya tuh kayak susah gitu kan, tapi ternyata bisa loh dijadi permudah dengan melihat permasalahan yang ada di sekitar kita. Mungkin teman-teman bisa dicatat ya buat dapat idenya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari Mas Adrian sendiri gimana sih Mas, ceritain dong. Kalau idenya sendiri ya nggak jauh dari latar belakang tadi ya, yang mana ozonisasi itu sudah ada di luar sana, tapi itu kan besar sekali itu. Jadi ozonisasi itu bisa untuk meningkatkan kualitas buah dan sayur, itu maksudnya memperlama daya simpannya itu. Tapi kan di luar sana itu ukuran itu besar dan harganya mahal. Dan petani itu kan nggak cuma petani yang gede-gede, ada petani kecil itu. Nah, kami membuat alat inovatif untuk membantu petani kecil tersebut. Dan di situ juga ada teknologi edible coating yang lagi populer gitu. Nah, kami mencoba menggabungkan dua teknologi itu sekaligus, dan ternyata hasilnya luar biasa. Kami bisa dengan buah tomat itu bisa 29 hari masa simpannya. Wah, keren banget ya, sampai 29 hari loh buah tomat yang mudah membusuk itu teman-teman. Tapi keren banget loh Mas, kayak ada jiwa sosialnya tuh tinggi banget ya. Berarti kayak kita mau ngebantu petani gitu kan. Nggak semua petani sih bisa dapat inovasi yang kayak gitu, sistem ozonisasi yang mahal pastinya kan, dan kayaknya ribet juga gitu kan untuk diaplikasikan. Tapi Mas Adrian dan teman-teman itu keren banget sih menurut aku, bisa kayak mendapatkan ide untuk mempermudah hal yang rumit gitu. Nah, aku udah nanya nih terkait dengan PKM dan judul-judulnya dan latar belakangnya. Tapi aku pengen tahu dong, suka duka Mas dan Mbaknya sampai bisa ke PIMNAS gitu. Apa aja sih yang dilaluin yang gak orang-orang tahu? Kan pasti orang-orang taunya, wah keren banget ya bisa kepikiran ide kayak gitu. Tapi pasti kan di dalamnya tuh kayak ada, aduh apa sih kayak gitu kan. Kalian tuh gak tahu di belakangnya kayak gitu. Nah, mungkin dari tadi nih Mas Pandu nih udah lirik-lirik kanan kiri. Kayaknya Mas Pandu pengen banget nih cerita. Boleh dong cerita Mas, ada apa nih kira-kira gitu. Oke, untuk pengalaman suka dukanya ya. Untuk dukanya tuh emang banyak banget sih sebenarnya waktu kita perjalanan ke PIMNAS tuh. Pertama waktu aku penelitian kan. Jadi itu ada suatu momen dimana aku kan membawa sampel tuh. Ya sampelnya tuh cuma ini doang gitu loh. Nah itu sampelnya aku kesandung terus sampelnya jatuh. Dan mau nggak mau kita harus ngulang penelitian dari awal. Jatuh. Di data timeline dengan segitu gedenya itu jadi present tersendiri gitu. Makanya waktu PKP 2 pun di hari H itu aku masih ngolah data sama ngolah PPT, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang nggak terlupakan sih. Oke, wah. Dan untuk sukanya sendiri tuh ya waktu lolos PIMNAS gitu, ternyata kita bisa jadi satu-satunya tim nih gitu, kamera yang bisa membawa MIPA ke PIMNAS gitu. Keren sih. Tapi emang kayak sampel gitu kan, kayak kita aja kalau misalnya praktikum sampelnya hilang atau tiba-tiba menguap atau gimana, ini jatuh itu bener-bener deg-degan sih Mas. Tapi kalau misalnya Mas Samuel sendiri ada cerita tersendiri gak gitu yang melekat? Sebenarnya kalau cerita banyak ya, mungkin bisa aku mention dari yang kurang mengenakan dulu, dari dukanya dulu itu. Yang pertama terlintas di pikiranku ketika dapat pertanyaan seperti itu lebih ke manajemen waktu yang itu benar-benar bikin jadwalku lumayan kacau sih sebenarnya, karena kan
Jujur dari timku sama Pandu sendiri itu kita berlima, satu tim itu semua itu masih pertama kali PKM semua tuh. Jadi baru pertama kali PKM dan puji Tuhan lolos semua. Jadi benar-benar kita masih nggak terlalu mengerti itulah tentang dinamika PKM. Kemudian terlepas dari timeline atau manajemen waktu itu yang cukup bikin kita keteteran ya dulu sebenarnya. Iya, kita nggak tidur. Sampai nggak tidur ya, tapi ternyata nggak tidur juga ya. Bahkan nginep di kafe sama Pandu itu udah sering banget ya dulu, kayak ada momen tuh bener-bener seminggu tuh kayak Bolos ya. ya Bolos termasuk juga. Oke. juga. Terus sama di tengah dinamika itu pasti yang menurutku semua tim itu juga pasti ngalamin. Aku rasa Rohma sama Adrian juga setuju itu pasti ada saat di mana kalian sama partner kalian tuh cekcok itu. Wah, Itu iya bukan cuma sekali dua kali doang sih menurutku. Sama karena aku sama Pandu juga itu udah berkali-kali ya, kayak Iya, berkali. menurutku ini, menurut Pandu ini, jadi kita nggak setuju, terus clash di tengah-tengah itu juga sering banget. Tapi sebenarnya kalau kita tetap bisa tahu prioritas kita sama visi kita di satu tim itu, ya nanti juga ada jalannya sendiri lah, nyambung lagi. Jadi kita aja. Kalau sukanya? Kalau sukanya terlepas dari hasil ya, kayak pengumuman atau hasil akhir itu mungkin dari mau susah-susahnya kayak perjalanan itu tetap bisa aku bilang overall aku tetap enjoy sih dengan kesulitan itu, dengan apapun tantangan itu, karena kan itu kan juga jadi kita ngembangin soft skill juga, ngembangin relasi juga, karena kan selama penelitian itu kita juga dapat relasi yang baru nih, kayak bukan cuma dari sesama rekan kontingen timnas, tapi juga dari dosen, terus dari pihak-pihak luar juga yang menurutku kalau aku nggak ikut timnas atau PKM ini aku nggak bakal bisa dapat koneksi itu sih. Iya, ketemu Mas Brian juga jauh. Oh iya, benar. Wah, Jadi kenalan tuh, kalian satu room kan. oh keren ya. Ternyata bisa mendapat sesuatu yang tidak terduga dari Pimnas itu. Tapi ya emang bener kayak crash sama teman sendiri, apalagi kayak Mas Pandu ini kan temannya Mas Samuel juga, jadi kayak pasti, apalagi kan dengan keinginan keoptimisan itu pasti ingin menghasilkan yang terbaik ujung-ujungnya. Cuman namanya juga manusia, berbeda individu pasti beda pola pikir juga, jadi kayak perbedaan pendapat itu pasti ada gitu, tapi ujung-ujungnya tetap terselesaikan teman-teman kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Roma sendiri gimana? Kayak sebenarnya hampir sama sih ya dukanya, karena kan kita manajemen waktunya pasti susah, karena ya kita dari awal menggali ide sampai benar-benar di titik Pimnas tuh mungkin hampir 1 tahun kali ya. Itu kayak ya benar-benar aku meluangkan banyak banget waktu aku buat Pimnas, aku meninggalkan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Terus juga kan aku pengabdiannya tuh di Gunung Kidul, jadi lumayan jauh, jadi harus benar-benar waktunya harus ada gitu. Mungkin kadang ada rasa kayak demot, males banget, jauh banget ke Gunung Kidul, walaupun emang awalnya kita tuh suka traveling, kita suka ke pantai, tapi kan karena udah keseringan itu muak banget gitu. Sih, benar. Terus juga revisi yang berkali-kali itu pasti kan kita ada laporan kemajuan, laporan akhir, ada proposal, ada PKP 2, PPT, semuanya itu hampir semuanya tuh setiap hari ada revisi, dimana kita pasti nggak tidur, itu sering banget nggak tidur, bolos kuliah, nggak harus ditiru sih, kalau bolos kuliah nggak boleh ditiru. Tapi ya gitu sih, kayak revisi, terus revisi tuh benar-benar nggak kehitung gitu loh berapa kali, kayak semuanya lah, poster segala-galanya itu semuanya revisi. Tapi ya semakin banyak kita revisi pasti semakin sedikit kesalahan yang kita buat, jadi itu mungkin yang bisa nyampai kita di titik Pimnas tuh karena banyaknya revisi sebenarnya. Terus kalau ya dukanya lagi mungkin ya sama kayak karena kita kan tim gitu ya, kita nggak kerja sendirian, jadi kita harus bisa memahami satu sama lain gitu, dan menjaga supaya tim itu tetap harmonis gitu, itu mungkin juga lumayan susah gitu. Terus kalau sukanya pastinya dari hasilnya dulu, alhamdulillah dapat medali emas, itu adalah pengalaman yang luar biasa, yang pastinya kayak aku nggak bakal lupain itu. Terus juga fasilitas dari UGM yang dapat hasil yang memuaskan ya, dapat medali emas alhamdulillahnya. Tapi selain itu juga
kita di sini benar-benar bisa ngembangin soft skill, terus fasilitas dari UGM juga luar biasa buat peserta-peserta PIMNAS, jadi kalian harus ikutan. Betul banget. Berarti enak banget ya ikut PIMNAS ini. Nah, sekarang yang terakhir nih, kalau misalnya dari Mas Adrian sendiri suka dukanya apa nih selama ikut PIMNAS gitu? Jadi dari dukanya dulu ya. Jadi waktu kami lolos PKP 2 itu, kami kan alatnya udah jadi nih. Jadi kayak aku mikirnya itu tinggal pakai aja buat Dimnas. Nah ternyata waktu itu ada komponen alat yang rusak dan itu mempengaruhi komponen alat lainnya. Jadi kami selain harus bikin aplikasi ilmiah, bikin poster dan lain, kami juga harus memperbaiki alat kami itu yang rusak. Keren banget Jadi ya. itu dukanya. Untuk sukanya sendiri ya sama kayak yang lain tadi karena kami alhamdulillah bisa mendapat medali. Selain itu juga kami bisa mendapat banyak relasi, terutama aku follower IG-nya itu bisa menambah sampai 100-an lebih itu dari Timnas sih aku hadapin Timnas itu. Keren banget bisa nambah 100 nih. Berarti buat teman-teman yang kayak pengen banget nambah teman baru bisa banget ikut PIMNAS salah satunya. Bisa nambah 100 orang memfollow. Keren banget ya teman-teman. Terus aku tuh pengen tahu deh, kan kita udah cerita tentang banyak mengenai pengalaman Mas Mbaknya dari mulai yang kepikiran idenya dari mana, terus sampai ke PIMNAS kita kan udah tahu. Nah, bisa nggak sih Mas sama Mbaknya kasih apa ya, semacam tips and trick mungkin buat teman-teman kimia yang mau ikut PKM tapi masih nol banget gitu loh. Kayak mereka kan pasti bingung ini harus gimana ya, tapi aku pengen gitu. Terus aku harus kayak gimana dulu nih, apa yang harus aku lakuin pertama kali supaya aku setidaknya bisa ikut pengalaman PKM dulu lah gitu. Terus kayak eh kira-kira ada tips and trick apa gitu? Bisa diceritain siapa nih? Mungkin Mbak Rohma dulu? Oke, mungkin tips and triknya kalau misal masih nol banget, yang pertama menggali ide sih. Itu mungkin sesimpel kita bisa lihat dari lingkungan-lingkungan sekitar, permasalahan apa sih yang sedang kita hadapi atau orang-orang hadapi gitu. Terus bisa juga buat kalau misalkan menggali ide ini kayak masih kosong, cari tim aja dulu, cari tim. Terus kalian kayak brainstorming aja bareng-bareng gimana mau ngangkat permasalahan apa. Terus yang utama banget sebenarnya pengen ngambil PKM bidang apa sih, kan ada RE, ada pengabdian masyarakat, ada KI, KC, dan masih banyak lagi. Terus juga kalau misalkan udah dapat ide, udah dapat tim, kalian pahami dulu gimana sih buku pedomannya ya pastinya, karena di balik Timnas itu pastinya format-formatnya tuh harus banget benar. Itu kunci-kunci utama sebenarnya, nggak cuma ide yang terbaru, tapi juga format-format laporan, format proposal itu semua harus lolos dulu baru kita bisa sampai di titik Timnas. Pokoknya diseriusin aja. Pahami segala buku petunjuknya, terus teman-teman juga bisa lihat judul-judul tahun lalu, terus memodifikasi judul-judul tahun lalu gitu. Udah sih sebenarnya itu aja. Berarti emang harus seniat itu dan kayak temen-temen tuh berarti harus apa ya, udah harus tahu nih kira-kira kalau emang temen-temen targetnya sampai PIMNAS, kira-kira apa yang harus aku lakuin dan kriterianya tuh seperti apa gitu. Dan gak harus inovasi baru juga, bisa dari kayak mengembangkan inovasi yang sudah ada menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, kalau gitu buat dari Mas Samuel dulu deh, ada gak tips and triknya? Mungkin kalau dari awal banget ya dari mau merintis, mau ikut PKS itu gimana ya yang pertama, eee, bener tadi kata Fatma, tentuin dulu nih kalian mau minatnya atau kalian mau masuk ke dalam bidang PKM yang mana. Setelah itu kan mungkin nanti kalian bisa dapat relasi dan membentuk, tim di situ dan, karena menurutku, di pembentukan tim ini juga cukup punya poin penting ya buat keberlanjutan kan karena kan selama kurang lebih, hampir setahun ini kan kalian juga ketemunya kalian kalian berdinamikanya kan juga sama tim kalian sendiri. Jadi itu bener-bener jangan sampai salah langkah di awal karena kan ya mungkin nanti kan untuk pembentukan tim kan juga bisa dibagi untuk kelengkapan yang dari misal saling melengkapi dari beda, background ilmu jurusannya. Terus mungkin dari pembagian tugas yang misal kamu ada yang megang soal, eee, lebih ke hal-hal yang teknis, kamu lebih yang hal-hal ke medsos katakanlah gitu. Terus nanti mungkin, selama
perjalanan kan dimulai dari ini ya, proposal ya kan. Nanti kan sebelum proposal ke Simbionola itu kan ada, yang internal. Itu menurutku saran dariku ini sih, ikutin aja bener tadi kata Rohma pedomannya atau formatnya itu seperti apa karena kan, eee, format kan nggak mungkin salah gitu loh. Jadi, sebisa mungkin kita patuh aja sama yang diminta oleh, eee, pelaksananya atau dari UGAN-nya sendiri karena itu kan juga bakal jadi kunci untuk berlanjutannya. Oke, berarti intinya kita harus tahu menempatkan diri kita mau di mana, jangan sampai teman-teman cuman mau ikut tapi teman-teman belum tahu nih mau menempatkan diri itu di PKM mana, terus teman-teman bisa berkontribusi apa kayak gitu. Jadi istilahnya kayak teman-teman harus mengenali juga diri teman-teman bisanya tuh di mana gitu, bisa kontribusinya tuh di mana sampai mencapai mungkin kalau teman-teman benar-benar mau sampai PIMNAS itu kayak ya berarti harus tahu banget diri kalian tuh bisanya di mana gitu. Nah, itu sudah dari Mas Samuel, mungkin aku mau tanya ke Mas Adrian, boleh kasih tahu? Ya, jadi dari aku sendiri sama ya. Jadi kuncinya itu adalah jangan sampai mati format. Jadi format itu walaupun kalian memang setidaknya udah mengikuti format itu harusnya aman. Nah, jadi selain itu juga kan karena aku diundang apa diajak ya. Jadi kalau misalkan ada orang ngajak kalian itu dan menurut kalian itu kalian bisa kontribusi banget di situ dan sesuai bidang kalian itu langsung aja, nggak usah mikirin yang lainnya kayak takut nanti aku sibuk lah, takut inilah itu nanti depannya bisa dijalani sebenarnya. Jadi intinya juga itu jangan sia-siakan kesempatan. Gitu? Ya. Berarti balik lagi format ya teman-teman, jangan sampai meremehkan format gitu. Khas kecil format itu aja kadang mempengaruhi besar loh teman-teman. Jadi jangan sampai ada kesalahan dari format. Terus mengambil kesempatan, jangan takut mengambil kesempatan. Karena kesempatan itu nggak datang 2-3 kali gitu. Jangan sampai teman-teman akhirnya menyesal. Karena pada dasarnya semua orang juga sibuk gitu loh. Gak ada yang pernah siap untuk menjalani tantangan yang baru. Jadi teman-teman nggak usah takut, cobain aja dulu, tapi harus tetap bisa kayak memastikan kalau teman-teman ikut itu bisa berkontribusi dan optimis dan kayak ya teman-teman nggak jadi beban lah istilahnya, nggak beban sih, tapi ya harus bisa bantu-bantu kelompoknya juga kayak gitu. Nah, terakhir nih dari Mas Pandu, kira-kira apa nih? Oke, untuk tips and trick kan ya, aku sebenarnya nggak bisa ngasih banyak gitu karena ini emang rahasia dapur kan, karena kan itu pagi tuh kan area manual. Buat teman-teman yang baru mulai nih ya, coba aja dulu, karena kita emang dari ini kan, nggak bakal tahu kalau nggak nyoba. Aku juga dulu juga nggak punya pengalaman karena ya udah coba aja, yang penting coba aja dulu. Terus untuk format tuh emang beneran penting, karena sering kali tuh, orang awning itu banyak yang lolos gara-gara format mati tuh. Sedetail apa itu sampai bahkan kayak spasi, titik itu bener-bener dilihat gitu. Jadi tuh emang bisa beneran format mati sih, menurutku. Dan kalau, tips and trick buat teman-teman yang bakal jadi ketua nih karena emang baru mulai kan, kalau aku kan dulu juga baru mulai langsung sebagai ketua, ya bonding aja sih sama anggota kalian. Kayak kalau aku tuh biasanya kalau anggota lagi nge-live tuh aku bawain jajan nggak sadingan, terus aku beli kopi. Ya nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting ya kita bisa bonding, kita bisa seneng-seneng bareng lah. Kan bukan sebagai tim tapi sebagai keluarga. Oke. Oke, berarti intinya format lagi nih teman-teman. Berarti emang sepenting itu ya format. Terus kalau mau jadi ketua juga harus bisa membuat teman-teman di dalam kelompoknya itu bonding. Gak cuman kayak dengan pengen targetnya, tapi bisa juga kayak menyelesaikan permasalahan yang ada sampai menuju targetnya nanti. Kayak bonding-bonding kecil kayak gitu. Tuh kayak hal kecil bisa menyentuh dan bisa berimpact besar gitu loh ke orang-orang. Oke, tapi aku mau nanya deh satu lagi. Kalau misalnya nih, mereka tuh udah tahu nih harus ada format gini-gini. Nah, cara dapet temennya ada gak sih? Kayak kan mungkin kita ada gitu loh kayak aku nggak punya banyak temen dan teman-teman di sekitarku pun nggak ada minat untuk ke PKM gitu loh. Misalnya aku bingung harus gimana dan aku malu kalau ke kakak kelas, kayak kakak tingkat kayak gitu. Nah, itu ada tipsnya nggak? Atau ada hal yang kayak mungkin belum tahu sama teman-teman yang nonton ini, ada nggak tipsnya? Siapa yang mau jawab nih? Salah satu aja. Siapa dulu? Oh, kalau dari aku sendiri kan ya waktu itu kan aku pembentukan timnya itu beneran mepet kayak hamil seminggu gitu kan. Itu baru aku bentuk tim, belum proposal dan lain-lain. Cara untuk cari tim yang cepat itu pertama
emang dari link kayak temen sih, kayak temen, "Oh kamu punya kenalan nggak dari prodi ini?" Nah habis itu baru dihubungin ke sana. Oh, nanya dulu minta dia kamu ngejelasin temanya kayak gimana, penelitiannya kayak gimana. Oh kalau di ATC oke alhamdulillah, tanda petik. Terus untuk yang kedua itu bisa dari biro jodohnya UGM tuh. Biro UGM itu bakal selalu ada tiap tahun di IG-nya UGM, di IG-nya PKN Center Terus. Jadi jangan lupa ngecek IG-nya dia. Sama itu sih untuk dari biro jodoh itu sangat membantu banget. Oke, berarti ternyata itu teman-teman ada yang namanya biro jodoh gitu kan. Siapa tahu baru pada tahu kan kayak hal-hal seperti ini. Mungkin teman-teman bisa ngecek IG-nya PKM, maaf, PKM dengan ya secara rutin gitu kan. Nah, oke, mungkin cukup kali ya obrolan kita kali ini supaya teman-teman juga mencari tahu lebih dalam lagi, mungkin bisa tanya-tanya juga kayak gitu. Nah, oke, kalau Kita follow IG lah. bisa juga di-follow IG Mas Mbaknya kalau mau nanya lebih langsung gitu ya, bisa gitu. Nanti tinggal komen aja, nanti sama adminnya bakal dikasih tahu gitu Instagramnya apa gitu. Nah, oke, mungkin segitu aja untuk Cem Show hari ini. Makasih banyak Mas Mbaknya yang sudah meluangkan waktu dan berbagi dan sharing-sharing terkait PIMNAS 2024 dan ternyata itu seru banget dan banyak banget ya ngeri-ngeri sedapnya di dalamnya itu. Jadi ya teman-teman semoga teman-teman kayak yang pengen ikut PKM sampai ke PIMNAS nanti semoga tercerahkan dengan adanya Cem Show kali ini. Oke. Oh, iya, iya, amin, amin. Oke, terima kasih Mas Mbaknya dan aku, Ocha, sebagai MC di Cem Show kali ini pamit undur diri. Sampai ketemu di Cem Show selanjutnya. Dadah!